Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allimna wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan salat berjamaah, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat apapun itu, yang mana nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tentunya sangat banyak. Tidak mampu di antara kita menghitung semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus kita pahami, yang harus kita sadari bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya agar kita menjadi hamba yang bersyukur, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya agar kita dengan nikmat-nikmat tersebut semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada uswah kita, teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan pengikut setianya hingga akhir zaman. Nah, jemaah rahimahumullah, Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan nikmat Islam kepada kita semua. Nikmat Islam ini adalah merupakan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin secara hissi ini tidak kita rasakan, karena kebanyakan manusia merasakan nikmat dan bersyukur atas nikmat yang ada itu terhadap nikmat-nikmat yang real ada di hadapannya, seperti nikmat punya pakaian, nikmat punya gajian, nikmat diberikan hadiah, nikmat-nikmat makanan, nikmat-nikmat yang itu langsung kita rasakan. Tapi nikmat-nikmat lain yang dia sifatnya tidak materi atau sifatnya mungkin di luar panca indera kita, ini banyak sekali di antara kita yang kurang mensyukuri nikmat tersebut. Contohnya yang baru terjadi beberapa hari yang lalu, yaitu berupa musibah banjir. Padahal sebelumnya pernahkah kita bersyukur terhadap iklim yang bagus, cuaca yang baik, angin yang menyegarkan, air hujan yang menyenangkan? Pernahkah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut? Jarang sekali. Illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mampu dan memahami betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya, baik nikmat tersebut dirasakan langsung olehnya atau nikmat tersebut tidak dirasakan langsung olehnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang langsung kita rasakan dan nikmat yang tidak langsung kita rasakan. Nikmat yang kita ketahui dan nikmat yang tidak kita ketahui.
Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, nikmat Islam ini diantara nikmat yang jarang kita syukuri. Nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar. Seseorang yang tidak mengetahui keadaan orang-orang jahiliyah, keadaan orang-orang sebelum datangnya Islam, dia tidak akan mampu merasakan betapa agungnya nikmat Islam ini. Sebelum kita jauh ke belakang, sebelum diutusnya Rasulullah SAW, kita lihat diri kita. Lihat diri kita ketika kita berada di masa jahiliyah, ketika Islam belum menyapa kita, ketika hidayah Islam belum ada dalam keseharian kita. Coba kita lihat dulu kita itu seperti apa. Tidur seenaknya, makan semaunya, ya, mencari rezeki gimana nyamannya. Ini kita dulu di masa jahiliyah, ketika kita belum hijrah di jalan Allah, ketika hidayah Islam belum datang pada diri kita. Ini kita sudah bisa membedakan bagaimana kehidupan saya pra Islam, ya, dan bagaimana kehidupan saya pasca Islam, pra hijrah atau pasca hijrah, pra hidayah atau pasca mendapatkan hidayah. Dari sini saja kita sudah bisa membedakan. Ini dalam diri pribadi kita. Coba kita bayangkan dunia, negara, lingkungan, kehidupan masyarakat yang di dalamnya tidak dinaungi Islam, alias hidup dalam kubangan jahiliyah. Kita lihat bagaimana kehidupan jahiliyah, baru kita mengetahui betul betapa besar dan agungnya nikmat adanya dinul Islam. Inilah kenapa tema kita di kesempatan ini yaitu keistimewaan Islam. Karena banyak kita yang tidak menyadari bahwa Islam inilah yang sempurna, Islam inilah yang paripurna, Islam inilah yang merupakan sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Semua problematika, baik rumah tangga, baik lingkungan, negara sekalipun, tidak mampu satupun hukum, satupun syariat yang mampu memberikan solusi terbaik kecuali Islam. Kita lihat mana sejarah yang mampu membuat suatu peradaban, yang mampu membuat suatu kehidupan yang gemilang, yang tercatat dalam tinta emas sejarah. Tidak hanya menguasai Jazirah Arab, tetapi Eropa, Afrika, Asia, semua berada dalam ketentraman dan kedamaian syariat Islam. Hanya dalam syariat Islam. Romawi hanya berkisar di negara-negara Eropa. Persia hanya berkisar di negara-negara Iran, ya, dan sekitar. Kerajaan mana lagi? Mongol di wilayah Cina, ya, tetapi Islam mampu, ya, mencakup, ya, mendominasi dan diterima di semua negara-negara dari ujung timur sampai ujung barat. Apapun rasnya, apapun bahasanya, apapun warna kulitnya, ketika menerima Islam, Islam itu adalah agama yang universal, yang bisa diterima oleh siapapun dan dimanapun, dan dapat diterapkan dalam kondisi apapun. Itu hanya Islam. Saya kisahkan di sini sedikit tentang bagaimana kisah orang-orang jahiliyah ketika sebelum datangnya Islam. Jamaah rahimahullah, kita sekarang dibenturkan dengan sistem sekuler, dibenturkan dengan orang-orang liberal, ya, dibenturkan khususnya para muslimah dengan emansipasi wanita. Coba kita akan kuliti sedikit bagaimana sih, ya, sebelum datangnya Islam kehidupan itu. Pertama dari sisi agama. Dahulu di zaman jahiliyah, agama yang sangat kental, ya, agama yang sangat menjadi satu patokan, ya, satu panutan, itu adalah agama paganisme. Paganisme percaya kepada
roh-roh tertentu, percaya kepada benda-benda yang dikeramatkan, ya, percaya kepada dukun, tukang sihir, percaya kepada rasi bintang. Jadi bukan hanya rasi bintang itu terjadi di zaman sekarang, dulu sudah ada. Rasi-rasi bintang itu sudah ada. Anggapan sial dan tidak sial sudah ada. Anggapan hari baik dan hari buruk itu sudah ada. Yang dalam Islam itu dikenal dengan nama tatayur, menganggap sial sesuatu, baik tempat, ya, kemudian keadaan, ataupun terkait dengan hari, ataupun terkait dengan tanggal-tanggal tertentu. Makanya jangan heran, ya, ada budaya-budaya yang kalau kita ingin melakukan suatu acara resepsi pernikahan misalkan, ya, ini ditentukan harinya apa, tanggal lahirnya mempelai ini kapan, ya, kemudian mau dilaksanakan di hari apa, dilihat, ya, ini termasuk hari sial atau tidak, ini termasuk tanggal sial atau tidak, ini termasuk bulan sial atau tidak. Ini semuanya dahulu pun sudah terjadi. Jadi jangan dikira, ya, berbagai macam bentuk tatayur, ya, anggapan sesuatu itu baik sial atau tidak sial itu baru ada di zaman sekarang. Dahulu sudah ada, tapi dalam Islam itu semua ditiadakan. Ya, makanya salah satu ciri orang yang masuk surga tanpa hisab, mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Orang-orang yang tidak percaya tatayur, ya, tidak percaya tatayur. Tatayur itu mitos, ya, mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Ada kupu-kupu datang, ya, wah ini kayaknya mau ada tamu, ya. Apalagi misalkan ada burung terbang, wah ini ada yang mau meninggal, ya. Kemudian apalagi mitosnya nggak boleh misalkan duduk nongkrong pagi-pagi, ya, karena ini nanti jodohnya akan lama. Banyak sekali mitos-mitos yang merebak di masyarakat. Ini dari sisi akidah. Ketika benda Islam belum datang. Bahkan disebutkan dalam satu asar, dahulu orang-orang membuat patung dari berbagai macam benda mati. Ada patung itu terbuat dari batu, ada patung itu terbuat dari kayu, dan ada patung-patung yang terbuat dari tepung, dari roti. Bayangkan, ya, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau terkadang tertawa sendiri, ya, tertawa sendiri ketika sudah memeluk agama Islam. Kenapa dia tertawa sendiri? Dia mengatakan, dulu kami di Jahiliyah, kami memiliki patung-patung yang terbuat dari tepung, dari gandum, ya, terbuat dari roti. Patung-patungnya terbuat dari roti. Jadi kalau kami lapar, patung yang terbuat dari roti itu kami makan. Ketawa sendiri. Ini kenapa sudah menjadi akidah, sudah menjadi keyakinan, sehingga perbuatan jahiliyah pun itu dianggap benar. Dan begitu pun orang ketika merasuk dalam dirinya perbuatan jahiliyah, sebodoh apapun dan seburuk apapun perbuatan yang dia lakukan, dia akan menganggap itu sebagai suatu perbuatan yang benar. Kalau bukan karena hidayah Allah, dia akan tetap bergelimang dalam perbuatan jahiliyah tersebut. Ini kondisi keyakinan umat ketika itu, ya. Mereka menyembah Allah, iya, ada di antara mereka yang menyembah Allah, ya, ada di antara mereka yang menyembah Allah, tapi mereka menyembah Allah bukan sebagaimana ajaran Rasulullah SAW ketika Islam itu datang. Mereka menyembah Allah melalui apa? Wasilah-wasilah, perantara-perantara, ya, perantara. Misalkan orang soleh yang sudah mati, orang soleh yang sudah mati, menurut mereka ini orang soleh, ini wali, ya, sehingga kuburannya dikeramatkan. Jadi kalau mau apa-apa datang ke kuburan tersebut. Sebagaimana orang kalau mau menghadap presiden itu harus lewat siapa? Lewat ajudannya. Ya, gak bisa langsung ketemu, harus melewati beberapa pintu, ya, untuk bisa langsung. Nah, begitu pun juga kita kalau mau meminta kepada Allah, kita harus melewati perantara, wasilah-wasilah. Ya, cuma sayangnya wasilah-wasilah ketika sebelum datangnya Islam, ini semua adalah wasilah-wasilah yang batil, wasilah-wasilah yang syarat dengan kesyirikan. Dan ini terjadi nggak di zaman sekarang? Sangat terjadi. Ya.
mendatangi kuburan para wali, mendatangi kuburan orang-orang yang dianggap soleh, dianggap baik, dianggap memiliki kesaktian tertentu. Untuk apa? Untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat mimpi datang ke kuburan tersebut, minta wangsit. Bahkan tidak sedikit juga ada yang beriktikaf di kuburan tersebut. Ya, tabarruk atau penyalap berkah di kuburan tersebut. Ini kondisi orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam, dan ini pun mulai terjadi dan sudah terjadi di zaman ini. Nah, kemudian jemaah rahimahumullah, kemudian bagaimana kehidupan budaya ya orang-orang jahiliyah ketika sebelum datangnya Islam? Budaya-budaya mungkar bertebaran, orang-orang bermusuhan, ya saling membunuh itu sudah biasa. Kita kalau membaca Sirah Nabawiyah, kita bisa lihat bagaimana perseteruan antara kaum Khazraj dan kaum Aus yang ada di Madinah. Bahkan dahulu Rasulullah SAW pun pertama-tama ketika masih kecil itu pun ikut berperang. Ya, saking kuatnya permusuhan, dendam, ya, fanatisme kelompok, fanatisme kabilah. Ini begitu dahsyat. Ya, begitu dahsyat. Gak bisa sedikit ditoel. Ya, kemudian belum lagi kehidupan mereka itu berkasta-kasta. Kehidupan berkasta-kasta. Ada yang merdeka, ada yang budak. Ya, yang budak ini pun ada kelas-kelasnya. Yang merdeka ini pun juga ada kasta-kastanya. Berdasarkan kabilah mana dia. Oh, ini dari kabilah Bani Hashim, dari kabilah Quraisy. Oh, ini bukan. Oh, ini pendatang. Oh, ini kulit hitam. Ya, Afwan ini yang begini, ini yang begitu. Ini yang terjadi budaya ketika di zaman jahiliyah. Kemudian khamar sudah menjadi kebiasaan. Judi sudah menjadi kebiasaan. Pelacuran pun sudah menjadi kebiasaan. Jadi khamar di Mekah, di Madinah, di Yaman, dan di semua itu ibaratnya sudah seperti air putih. Orang kalau mau minum air putih, ya, itu ibarat meminum khamar. Jadi nyari air putih itu susah, tapi nyari khamar itu gampang. Ya, nyari khamar itu gampang. Makanya ayat khamar itu diturunkan tidak sekaligus. Ini hikmahnya. Kenapa ayat khamar diturunkan tidak sekaligus? Karena meminum khamar ini sudah menjadi budaya. Ya, perlahan-lahan. Ya, sampai akhirnya akidah itu kuat. Ya, tahapannya pun sudah dilewati, datanglah wahyu pelarangan khamar yang secara mutlak. Ya, nggak boleh meminum khamar. Segala sesuatu yang memabukkan, qaliluhu wa kathiruhu sawa. Ya, sedikitnya atau banyaknya itu semua sama. Ya, ma yukhammaru al-aql, apa-apa yang menutupi akal haram hukumnya. Sehingga Madinah pun banjir khamar. Kenapa? Karena gerung-gerung mereka, ya, jerigen-jerigen mereka itu penuh dengan khamar. Galon-galon mereka itu isinya khamar. Kalau kita air putih, ya, tapi kalau mereka galonnya itu adalah khamar. Sampai ketika larangan mutlak meminum khamar turun, mereka menumpahkan, ya, khamar-khamar mereka sampai di sebagian wilayah Madinah itu banjir. Ya, banjir khamar itu sampai semata kaki. Jadi ini kebayang bagaimana khamar itu betul-betul merupakan sebuah budaya, ya, di kalangan orang-orang jahiliyah. Perempuan di masa jahiliyah itu bagaikan komoditi yang diperjualbelikan. Ya, diperjualbelikan. Di zaman jahiliyah, orang kalau menjadi wanita kalau mau menjadi wanita yang nggak benar cukup pasang bendera kuning depan rumahnya. Ya. Tapi bedanya pelacuran di zaman jahiliyah dengan pelacuran di zaman sekarang. Kalau pelacuran di zaman jahiliyah sudah menjadi suatu adat, sudah menjadi suatu hukum. Ketika memang si pelacur ini hamil, maka dia berhak menentukan siapa laki-lakinya. Dan anak tersebut harus menjadi tanggung jawab si laki-laki tersebut. Ini di jahiliyah. Kalau sekarang pelacuran hamil, apa yang dilakukan? Ya, nggak bisa menunjuk dia bapaknya.
Yang banyak yang terjadi adalah dibunuh, naudzubillah, yaitu dengan dilakukan dengan aborsi. Nah ini jamaah rahimahullah, perempuan di masa jahiliyah. Ketika mereka haid, nggak boleh mereka berada di rumah. Mereka haid, mereka ibarat najis yang harus keluar rumah. Ya bahkan sebagian orang ada membuatkan kayak pondokan kecil. Jadi kalau anak wanitanya, istrinya atau keluarga wanitanya itu sedang dalam kondisi haid, itu diasingkan, dipindahkan. Ya sampai dia kembali bersih. Sampai dia kembali bersih. Nah ini kondisi betapa hancur ya dan bobroknya, terpuruknya kehidupan ketika sebelum datangnya Islam. Ya. Nah inilah jamaah rahimahullah, kalau kita tidak mengetahui bagaimana kehidupan jahiliyah, ya kita tidak akan tahu betapa agungnya Islam ini. Ya betapa agungnya Islam ini. Dahulu yang kita mungkin jauh dari kebersihan, Islam mengajarkan kebersihan. Yang dahulu kita jauh dari ekonomi syariah, Islam mengajarkan ya ekonomi syariah. Yang dahulu kita berhubungan antara satu dan yang lain itu semau kita, ya seenak kita, Islam mengatur hubungan antar tetangga, hubungan antar keluarga, hubungan antar pertemanan yang satu dan yang lainnya ini diatur dalam Islam. Kita lihat satu demi satu apa keistimewaan dari berislam ini. Keistimewaan yang pertama kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin." Katakanlah Muhammad kepada orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Jika mereka kembali kepada kekafiran lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnatullah, ketetapan Allah terhadap orang-orang kafir terdahulu. Jadi sudah menjadi sunnatullah. Ada orang yang masuk Islam, ya kemudian pasti orang yang masuk Islam mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka. Masuk Islam, dosa-dosanya diampuni. Ya, kita berhijrah di jalan Allah walaupun kita Islam, tapi kita masih dalam kubangan jahiliyah. Berhijrah kita mendapat hidayah dan mulai meninggi Islam sedikit demi sedikit, bertahap demi bertahap, diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini sunnatullah kalau seseorang memasuki Islam, dan sunnatullahnya juga kalau kembali kepada kekufuran. Ya, kalau kembali kepada kekufuran. Kalau muslim menjadi kufur, alhamdulillah, dia menjadi murtad, maka yuqtal, dibunuh. Ini ketika hukum Islam ditegakkan. Tapi kalau tidak ada hukum Islam, belum ditegakkannya hukum Islam, ya orang yang kufur, murtad, maka akan berlaku sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kafir terdahulu. Cepat atau lambat, ya akan Allah Subhanahu wa taala yang menghukumi. Kemudian kita lihat hadis Amr bin As radhiyallahu anhu, ya menceritakan kisahnya ketika dia masuk Islam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam dalam hatiku, aku mendatangi Rasulullah. Aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata kepadaku, bentangkanlah tanganmu. Ya, aku akan berbaiat kepadamu. Ini kata Amr bin As. Aku akan berbaiat kepadamu. Kemudian Rasulullah membentangkan tangannya. Maka Amr bin As berkata, aku tahan tanganmu, tidak menjabat tangan Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW heran, kenapa engkau wahai Amr? Dia berkata, aku ingin minta syarat. Maka Rasulullah bertanya, apa syaratmu? Aku berkata, agar dosa-dosa kesalahanku diampuni. Maka Rasulullah SAW mengatakan, syahidnya dari hadis ini, ya, apakah engkau belum mengetahui wahai Amr bin As, bahwa sesungguhnya masuk Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya, hijrah itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, dan haji itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi berislam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, hijrah menghapuskan dosa-dosa sebelumnya,
dan haji pun menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Hadis ini menunjukkan betapa agungnya dinul Islam, betapa agungnya berhijrah di jalan Allah, dan betapa agungnya ibadah haji ke Baitullah. Jemaah rahimahullah, berislam betul-betul memberikan kejayaan dalam diri seseorang. Ya, berislam betul-betul memperbaiki tatanan kehidupan seseorang. Bahkan tatanan negara sekalipun, kalau mau berhukum dengan hukum Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan keberkahan di negara tersebut. Berhukum saja dengan hukum Islam. Tapi saat negara kita nggak bisa berhukum dengan hukum Islam. Kalau nggak bisa, terapkan hukum Islam dalam diri kalian. Kalau semua pengajian, ya kalau semua majelis taklim, kalau semua yang hadir di kajian-kajian keislaman, mereka menerapkan keislaman dalam diri mereka, dalam keluarga mereka, sehingga tumbuhlah pilar-pilar keluarga yang Islami, satu demi satu, sedikit demi sedikit, tapi banyak, merebak dan mendominasi sebuah tatanan negara yang berasaskan kekufuran, yaitu yang bukan berdasarkan syariat Islam, namun didominasi oleh masyarakat yang Islami, maka hukum Islam akan tegak di sini. Maka hukum Islam akan tegak di sini. Kita lihat ketika Rasulullah SAW berdakwah di Madinah. Di Madinah berapa tahun? Berapa tahun? 10 tahun bayangkan. Apakah Rasulullah SAW langsung mengatakan khilafah? Apakah begitu? Tidak. Apa yang ditancapkan oleh Rasulullah SAW? Keimanan yang menghujam kuat di dada-dada kaum muslimin, ketakwaan, syariat Allah, yang bagaimana itu semua menggugah mereka untuk menjadi hamba yang berlomba-lomba dalam kebaikan, Jadi yang namanya kekhilafahan itu tidak ujuk-ujuk datang, tidak ujuk-ujuk dengan gampangnya kita semarakkan dalam baliho-baliho kita. Oke, itu Syiah, ya. Tetapi yang paling terpenting adalah bagaimana menanamkan akidah umat. 13 tahun bayangkan Rasulullah SAW menanamkan akidah di kota Mekah, ya, sampai datang perintah hijrah ditanamkan lagi, ya, ditanamkan lagi akidah itu di kota Madinah sampai Madinah itu kuat. Kemudian barulah masuk syariat-syariat Allah sedikit demi sedikit. Salat, ya, masuk lagi pelarangan khamar, masuk lagi syariat-syariat yang lain, masuk lagi hukum keluarga, masuk lagi. Makanya jamaah rahimahullah, ayat-ayat Maki adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW, ya. Dan ayat-ayat Makiyah berisi tentang akidah, berisi tentang keyakinan, berisi tentang tanda-tanda kiamat, berisi tentang keesaan Allah, tauhidullah. Sedangkan ayat-ayat Madani berisi tentang syariat, hukum-hukum yang halal dan yang haram, yang hak dan yang batil, yang halal, yang boleh dan yang tidak boleh. Ini penanaman akidah, ya, yang kuat, ya, yang menghujam kuat. Karena apalah artinya suatu tatanan yang pemerintahan yang berhukum dengan hukum Islam, tetapi rakyatnya, warganya jauh dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya itu akan runtuh. Tetapi sebuah tatanan masyarakat, keluarga, ya, warga yang mereka semua atau secara umum mendominasi hukum Allah dalam diri mereka, dalam keluarga mereka, maka tatanan masyarakat tersebut akan dinaungi dalam hukum Islam. Ya, kenapa? Karena negara itu hanya sebuah wasilah. Sebuah wasilah. Intinya adalah warganya ini bagaimana? Ya, kuatnya. Kalau warganya nggak kuat, Yaman itu kalau ditanya sumber hukumnya apa? Yaman, ya, itu kalau ditanya sumber hukumnya apa? Quran dan Sunnah. Yaman itu Quran dan Sunnah. Tetapi dakwah Syiah masuk, dibiarkan hidup, dibiarkan berkembang. Ya, di awal dakwah Syiah itu hanya di satu kota, yaitu yang disebut dengan kota, namanya kotanya apa? So'dah. Ya, kota So'dah dibiarkan.
Sudah dibiarkan, lambat laun diberikan hak untuk menangani kota tersebut. Yang namanya Syiah kalau sudah dapat kekuasaan sudah mulai ngatur strategi, ya. Dan ini terlepas kontrolnya dari pemerintahan yang ketika itu berhubung dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Akhirnya orang-orang parlemen, orang-orang yang memegang jabatan dan tokoh-tokoh pun disusupi oleh orang-orang mereka. Tiba waktunya terjadilah demo besar-besaran, ya. Di saat itu pun mereka mengatur strategi dan akhirnya mereka menggulingkan kekuasaan yang ada ketika itu. Yang tadinya mereka hanya dibiarkan saja, punya satu kota saja, sekarang semuanya mereka yang pegang kendali. Ya, nggak ada keberuntungan. Ya, orang yang paling khianat itu adalah mereka. Nggak ada lagi. Akan hancur. Ya, maka harus kembali kepada tatanan Islam sebagaimana Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian terjemaah rahimahullah. Keistimewaan yang kedua, jika masuk Islam dan baik keislamannya, tidak akan disiksa atas dosa sebelumnya saat dia masih kafir. Perhatikan, ketika masuk Islam dan baik keislamannya, dia tidak akan disiksa atas dosa sebelumnya saat dia masih kafir. Jamaah rahimahullah, sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena keislaman mereka. Kalau kita mengetahui bagaimana mereka di jahiliyah, sangat mengerikan. Ya, makanya ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka ladzulmun adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Ya. Gimana ayat ini turun? Ketika ada sebuah sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa orang-orang yang zalim itu tidak akan masuk surga. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat kezaliman? Kezaliman terhadap diri kami, kezaliman terhadap keluarga kami, kezaliman terhadap orang-orang di sekitar kami, kezaliman terhadap kabilah. Siapa yang tidak pernah? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan inna syirka. Jadi maksud kezaliman itu adalah kesyirikan. Baru mereka tenang. Kan dulu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ya, mereka pun itu dalam kebanggaan jahiliyah, ya, sebelum datangnya Islam. Ya, sehingga pembunuhan, pemerkosaan, khamar, judi, ya, tatoyur, percaya dengan mitos-mitos, dulu pun mereka pernah melakukan itu. Tapi dengan hidayah Islam, mereka bertobat. Mereka tinggalkan itu semua. Mereka bagus dalam keislamannya. Sehingga apa? Disebutkan di sini dalam hadis Rasulullah, ya, tidak ada siksa atas dosa sebelumnya di saat masih kafir. Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara kalian membaguskan kualitas keislamannya, maka setiap kebaikan yang dilakukannya akan ditulis Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya. Adapun keburukan yang dilakukannya akan ditulis oleh Allah 1 kali saja sampai dia berjumpa dengan Allah, sampai dia meninggal. Ini jamaah rahimahullah. Nah, kemudian lebih dari itu, kita lihat di sini yang ketiga. Kebaikan saat dia masih kafir tetap dianggap. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan seseorang sekecil apapun itu, ketika dia lakukan hal tersebut di waktu kafirnya, di waktu dia masih kufur, maka itu tetap dicatat sebagai kebaikan ketika dia masuk Islam. Kejahiliaan seseorang, begitu juga dengan kejahiliaan seseorang yang muslim di saat dia jahiliyah, ya, mungkin dulu dia masih suka meninggalkan sholat, masih suka dengan harta yang haram, ya, masih suka dengan yang namanya pelacuran dan dosa-dosa besar yang lainnya. Maka ketika itu dia juga punya kebaikan. Dia mungkin punya berbakti sama orang tua, dia mungkin pernah sedekah, ya, dia mungkin pernah menolong orang lain dan yang lain sebagainya. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di saat masa jahiliyahnya itu tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi ditambah dia masuk Islam, apalagi ditambah dia berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari Hakim bin Hizam, dia berkata, wahai Rasulullah, apakah
engkau memandang perbuatan baik yang aku lakukan sewaktu masa jahiliyah seperti sedekah, membebaskan budak, bersilaturahim, apakah ini semua tetap mendapatkan pahala? Maka dijawab oleh Rasulullah, engkau telah masuk Islam beserta semua kebaikanmu yang terdahulu. Engkau telah masuk Islam beserta semua kebaikanmu yang terdahulu. Subhanallah. Ini kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala tetap mencatat kebaikan seseorang. Di masa kufurnya, di masa jahiliyahnya, kebaikan itu tetap dicatat. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Dia berjalan di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengumpulkan semua kebaikannya selama umur, selama usia, selama dia hidup, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk Islam, berislam, istimewaannya adalah terhindar dari siksa neraka. Ketika seorang anak Yahudi yang merupakan pembantu Rasulullah SAW menderita sakit, ya. Kemudian Rasulullah SAW menjenguknya. Kemudian Rasulullah SAW menawarkan Islam kepadanya, masuk Islamlah. Kemudian dia menengok ke bapaknya, ya, perasaan tidak enakan biasa. Ya, makanya hati-hati, ketidakenakan ini juga merupakan sebab terhalangnya seseorang dari hidayah. Ya, diajak kepada kebaikan, nggak enak. Ya, teman-teman saya ngajakin saya jalan-jalan ke Eropa. Antum ngajakin anak haji atau umroh. Ya, anak gak enak sama teman anak. Ya, anak udah janji sama dia untuk temenin dia jalan-jalan. Akhirnya ke Eropa. Ya, tanpa sebab yang syar'i, main-main ke negara-negara kufar. Ya, gak enak sama temennya. Ya, diajak ke masjid, yuk kita sholat jamaah. Gak enak. Ya, gak enak kenapa? Di rumah ada teman lama yang sedang bertamu, bukan teman lamanya yang diajak juga sekalian ke masjid. Ya, karena gak enak. Ya. Gak mau menerima suap. Aduh, gak enak saya mau gak menerima suap. Gak enak sama teman-teman dikira soalin. Ini juga banyak terjadi di masa sekarang ini. Ya. Ketidakenakan, hilangkan itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah menyerukan, maka kita sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Buang jauh semua ketidakenakan. Ya, Abu Thalib paman Rasulullah SAW kurang apa sama Rasulullah? Kurang apa? Dakwah dia dukung. Jaminan Rasulullah SAW yang memberinya adalah pamannya yang masih kafir dan mati dalam kekafiran juga. Sayangnya kepada Rasulullah dan sayangnya Rasulullah kepadanya kurang apa? Sangat sayang sekali. Tapi tadi karena ketidakenakan, ya, karena ketidakenakan terhalang dari surga, ya, karena ketidakenakan terhalang dari jalan-jalan hidayah, karena ketidakenakan terhalang dari jalan-jalan kebaikan yang begitu banyak dan begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahullah, saya nasihatkan, buang jauh ketidakenakan. Ketika ketidakenakan tersebut adalah yang berbenturan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau kita dibawa perasaan, jangan mau kita dibawa oleh rasa ketidakenakan ketika berbenturan dengan Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nengok ke bapaknya, ya enak. Tapi bapaknya bilang apa? Ya, taatilah Abul Qasim. Taatilah Abul Qasim. Taatilah Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia taat dan dia masuk Islam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia setelah masuk Islam gak lama dia meninggal. Rasulullah mengatakan segala puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkannya dari siksa api neraka. Dia belum melakukan sholat satu rakaat pun. Dia belum pernah sujud satu kali sujud pun. Ya. Tetapi karena keislamannya, ya, dia dimasukkan ke dalam surga Allah dan dihindarkan dari neraka Allah. Ya. Nah, kemudian kemenangan, kesuksesan dan kemuliaan hanya terdapat dalam agama Islam. Rasulullah bersabda, sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup dan Allah memberikan rasa
qanaah dalam dirinya. Beruntung. Jadi jamaah rahimahullah, kita nggak usah terlalu melihat dunia luar, dunia mewah yang ada di sekitar kita. Qanaah dengan yang kita miliki. Kita muslim, alhamdulillah. Sholat, alhamdulillah. Puasa, alhamdulillah. Punya makanan, alhamdulillah. Walaupun hanya cukup untuk hari itu, alhamdulillah. Rumah ada, alhamdulillah. Masih kontrak, nggak apa-apa, alhamdulillah. Nggak masalah, ya, nggak masalah. Ini Islam sudah kita miliki, kehidupan sudah berjalan, kita memiliki tempat tinggal, dan kita pun memiliki makanan yang kita miliki. Walaupun hanya seadanya, kata Rasulullah dalam hadis yang lain, diibaratkan dia memiliki dunia dan seisinya. Man asbaha mu'minan fi salbihi, barang siapa yang ketika bangun tidurnya dia dalam keadaan beriman, ya, dan dia telah memiliki tempat tinggal, wa qut yaumihi, dan dia telah memiliki makanan di hari tersebut, karena mu'izat lahmud dunia, maka dia bagaikan memiliki dunia dan seisinya. Ya. Ini bersyukur jamaah rahimahullah dengan nikmat Islam dan nikmat kecukupan walaupun apa adanya. Nah, kemudian disebutkan dalam perkataan Umar bin Khattab, ya, hanya Islam yang mampu memuliakan, dan Islam telah membuktikan negara yang mulia adalah negara Islam. Manusia yang mulia adalah manusia yang mengamalkan Islam. Umar mengatakan, nahnu qaumun a'azzani Allah bil Islam, fala izzata illa Islam. Kami adalah suatu kaum yang telah Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan Islam. Maka apabila kami mencari kemuliaan dengan selain cara-cara Islam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan kami. Anda kemuliaan, Islamlah jalannya. Ekonomi Islam. Budaya Islam. Rumah tangga yang Islami. Akidah yang Islami. Kepercayaan yang Islami. Ini yang akan membuat seseorang sukses, yang akan membuat seseorang mulia. Yaitu apa? Islam. Jangan dicari jalan lain. Ya, semua kepercayaan belum terbukti. Ya, belum terbukti satupun. Tetapi Islam sudah membuktikan semuanya. Bagaimana Islam memuliakan wanita, bagaimana Islam memuliakan budak, bagaimana Islam memuliakan orang-orang kafir, bagaimana Islam memuliakan semua. Ya, semuanya sudah diatur dalam Islam. Nah, kemudian amal soleh yang sedikit tapi ikhlas akan memperoleh ganjaran yang pahala yang banyak. Ya, seorang laki-laki yang memakai pakaian besi datang kepada Rasulullah. Ya. Kemudian dia bertanya, apakah aku boleh ikut perang? Maka dia Rasulullah, masuk Islamlah terlebih dahulu baru ikut perang. Maka laki-laki tersebut masuk Islam lalu ikut berperang dan akhirnya terbunuh. Rasulullah bersabda, laki-laki tersebut beramal sedikit namun diganjar dengan pahala yang sangat banyak. Subhanallah. Ini apa? Berislam. Keistimewaan berislam. Ini juga sama. Enggak pernah sujud, enggak pernah puasa, ya, enggak pernah membayar zakat, enggak pernah haji. Masuk Islam, ada perintah perang, berangkat perang, ikut perang, meninggal di peperangan dalam keadaan masuk Islam. Maka baginya pahala yang banyak, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam membuahkan cahaya bagi penganutnya. Ya. Allah berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, fa huwa 'ala nurin min rabbih." Fa huwa 'ala nurin min rabbih. Tidakkah hati kalian itu menjadi lapang dengan Islam yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya bagi kalian? Cahaya kehidupan, cahaya dalam berumah tangga, cahaya dalam mencari nafkah, cahaya dalam menghadapi berbagai macam permasalahan dalam kehidupan yang sedang melanda kita. Ini diberikan cahaya oleh Allah, diberikan solusinya. Mana solusinya? Hanya Islam. Tidak ada lagi. Semua permasalahan hanya kembali kepada Islam. Nah, kemudian jamaah rahimahullah yang berikutnya, Islam menjaga jiwa, harta dan kehormatan. Maka yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, al-muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Ya. Seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara semuslimnya merasa aman dari
lisannya dan dari tangan. Ini ketika berislam betul-betul dijaga kehormatannya, dijaga lisannya, ya, tidak menghinakan orang, tidak menghinakan suatu kaum, tidak mudah menghinakan suatu kelompok, enggak. Ya, ini betul-betul dijaga. Ini muslim yang sempurna, dijaga betul. Ya. Nah, ini bagaimana di non-Islam dan di selain Islam. Ya, perbedaannya sangat jelas sekali. Di non-Islam itu adalah agama wahyu. Ya, semua anbiya, semua nabi itu membawa agama Islam. Nanti kita akan lihat dalilnya. Jadi jangan dikira ketika orang beranggapan agama Yahudi, agama Nasrani itu mereka adalah suatu agama dari Allah Subhanahu wa taala, bukan. Nabi Musa, Nabi Isa semuanya membawa agama Islam. Ya. Nah, ini ciri-ciri dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala. Isi ajarannya adalah wahyu Allah, disampaikan oleh manusia yang dipilih Allah sebagai utusannya, yaitu nabi atau rasul. Kemudian memiliki kitab suci, ya, memiliki kitab suci yang bersih dari campur tangan manusia. Makanya jamaah rahimakumullah, kalau kita membaca surah Al-Fatihah, ya, kaum muslimin Indonesia, Eropa, Afrika atau dimanapun itu, di kutub sekalipun, kalau baca Al-Fatihah ada nggak ayatnya yang beda? Ada nggak hurufnya yang beda? Ada nggak makhrajnya, ya, ataupun tanda panjang pendeknya yang berbeda? Kalau makhraj mungkin beda-beda ya, karena lidah orang beda-beda. Tapi kalau dia belajar makhraj yang benar, insya Allah akan sama. Tetapi hurufnya, ayatnya, panjang pendeknya, semuanya sama. Dia berbeda dengan kitab-kitab yang ada di luar agama Islam. Ya. Ajarannya tetap, konsep ketuhanannya adalah tauhid, kebenarannya universal. Ya. Kemudian ajaran yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Ini dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan agama manusia, agama buatan manusia, ya. Nah, agama manusia tumbuh secara kumulatif dalam masyarakat penganutnya, hanya di situ-situ saja, ya. Kemudian tidak disampaikan oleh utusan Allah, ngaku-ngaku sebagai nabi, ngaku-ngaku sebagai orang yang mendapatkan keistimewaan, kelebihan, punya kesaktian ataupun yang lain sebagainya. Tidak punya kitab suci. Ya, kalaupun mereka menyebutnya kitab suci, itu hanya pengakuan dari penganutnya saja. Ya. Kemudian ajarannya berubah-ubah sesuai siapa? Sesuai dengan pelopornya, perintisnya. Kemudian konsep ketuhanannya tidak pasti, berubah-ubah. Dan ini juga pluralis. Di Jakarta ada satu, ya, namanya siapa? Perempuan. Ya, Lia Edan. Ya. Itu ngaku dia mendapatkan wahyu dari Jibril segala macam. Ya. Kemudian kebenaran ajarannya tidak universal dan tidak berlaku bagi setiap manusia, masa dan keadaan. Ini agama manusia. Nah, inilah kita lihat mana Islam. Ini mana Islam, yaitu berserah diri. Ya, Islam itu adalah keselamatan. Islam itu adalah penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam itu adalah bersih suci. Islam itu adalah kesejahteraan. Islam itu adalah kedamaian. Ya, dan kita lihat di sini bagaimana karakteristik dinul Islam. Yang pertama yaitu Robbaniyah. Ajarannya itu berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Islamlah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi dan rasul membawa ajaran Islam. Musa bukan membawa agama Yahudi. Isa bukan membawa agama Nasrani. Yahudi dan Nasrani bukan agama Allah, melainkan ajaran Islam yang sudah diselewengkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini dalilnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 135. Ya, disebutkan di sini mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi dan Nasrani, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Katakanlah tidak, melainkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah Ibrahim itu dari golongan orang yang musyrik. Ini dalilnya. Ya, dan ada dalil lain yang dari Al-Quran. Kemudian dari Rasulullah, hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Aku adalah manusia yang paling dekat dengan Isa, dan para nabi adalah saudara sebapak dari ibu yang berbeda-beda, dan agama mereka adalah satu, yaitu Islam. Agama mereka adalah satu, yaitu Islam. Semua anbiya, semua rasul membawa agama Islam. Ya. Nah, kemudian Islam adalah agama yang hak, agama yang benar.
Islam adalah agama yang lurus, shiratal mustaqim, yang tidak sedikit pun menyimpang, tidak sedikit pun bengkok, enggak. Ya. Kemudian Islam ini adalah agama yang bersih murni, enggak ada campur tangan manusia, enggak ada hasil dari pemikiran tokoh tertentu. Sampai ditantangin orang-orang yang pandai bersyair ketika itu. Kalau mengatakan Al-Quran ini merupakan syairnya Muhammad, ditantangin. Buat satu ayat, buat satu surah, nggak bisa. Satu ayat, nggak bisa. Ya, satu kalimat saja pun nggak bisa. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, murni dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Quran ini insaniyah alamiah, manusiawi dan alami. Ya, manusiawi dan universal, sangat diterima dimanapun dan sangat manusiawi. Ya, sesuai dengan fitrah, maksudnya sesuai dengan fitrah manusia. Nah, kemudian syamil, lengkap. Ya, bukan hanya lengkap tapi juga kamil, sempurna. Ya, karena tidak semua yang lengkap itu sempurna. Kita lihat perkembangan teknologi, kita merasa ini sudah lengkap, tapi setiap tahun ada saja. Kenapa? Karena kurang sempurna. Setiap tahun disempurnakan. Ya, Samsung, Nokia, apalagi macam-macam disempurnakan. Tapi di Islam dia tidak hanya lengkap, tapi dia juga adalah agama yang sangat sempurna. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya al-basatah, mudah. Islam itu agama yang mudah, memberikan kemudahan. Ya, semakin sempit seseorang yang ingin mengamalkan Islam, maka dia semakin diluaskan. Ya, maka dia semakin diluaskan. Nah, kemudian yang berikutnya al-adalah, yaitu adil. Islam itu adil. Ya, dalam orang merdeka, budak, ya, kemudian tetangga, kemudian orang kafir, kawanan perang, Islam itu berlaku adil kepada semua. Kemudian tawazun, yaitu seimbang. Di Islam dina yang seimbang. Ya, walatan sanasibakan dengan dunia ya silakan, tapi yang seimbang. Jangan berlebihan dalam masalah dunia, jangan berlebihan dalam masalah perut, jangan berlebihan dalam masalah mata, jangan berlebihan dalam hal yang lain, seimbangkan. Ya. Kemudian sabat dan muruna, Islam tidak berubah, tetapi muruna, Islam itu menerima perubahan. Ya, jadi ini jemaah rahimahullah, betapa luar biasanya di Islam ini. Ya. Kita sudah melihat dan mengerti bagaimana itu jahiliyah, dan kita sudah melihat bagaimana keistimewaan Islam, dan kita pun sudah melihat bagaimana karakteristik dari Islam ini yang begitu luar biasa. Banggalah kita dengan keislaman kita. Ya, jangan malu, jangan gengsi dengan keislaman kita. Kita sudah Islam, alhamdulillah. Tapi keislaman kita pun harus kita pertanyakan. Kenapa kita pertanyakan? Karena sekarang Islam itu sudah terkontaminasi. Lantas bagaimana? Engkau carilah Islam sebagaimana Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, bukan Islam abangan, bukan Islam KTP, bukan Islam Nusantara, bukan. Tetapi Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang berpedoman kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu apa? Al-Quran, As-Sunnah, dan juga penerapan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Itulah yang disebut dengan golongan yang selamat, firqatun najiyah, ya, atau dalam bahasa lain yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu bukan milik satu lembaga, satu organisasi, bukan, ya, tapi ahlus sunnah wal jamaah, firqatun najiyah, itu adalah milik mereka yang meniti jalan keislaman sebagaimana Al-Quran, hadis, dan pemahaman penerapan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, NU ahlus sunnah, Kasat ahlus sunnah kalau menerapkan, Muhammadiyah ahlus sunnah kalau menerapkan, Persib ahlus sunnah kalau menerapkan, semuanya ahlus sunnah kalau menerapkan. Nggak ada golongan sekalipun, nggak ikut kelompok sekalipun kalau menerapkan Quran, sunnah, dan penerapan pemahaman para sahabat dalam memahami Islam dan menjalankannya, mengaplikasikannya, maka dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Ini jamaah rahimahullah yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan banyak manfaat kepada kita semua dan menguatkan keislaman kita semua sampai mematikan kita dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Biasanya jawab pertanyaan dulu ya.
Baik, sebelum ditutup saya akan jawab beberapa pertanyaan. Bismillah. Pertama, Islam hanya dapat dijadikan the way of life, ya, seseorang atas izin Allah dan pertolongan Allah, ya. Sehingga apakah sebab seseorang yang awalnya beragama Islam kemudian bisa menjadi murtad? Apa sebab seseorang yang tadinya Islam, ya, dia bisa menjadi murtad? Tadi yang pertama sudah disebutkan, ya. Kenapa bisa menjadi murtad? Yang pertama disebutkan sunatullah, ya, akan ada saja orang yang murtad. Gak hanya sekarang, di zaman Rasulullah SAW ada gak orang yang murtad? Ada. Di zaman Abu Bakar ada gak orang yang murtad? Ada. Sunatullah ini, Pak. Satu, ya. Yang kedua, dia tidak mengetahui betapa agungnya Islam. Gak mengetahui, ya. Nah, apa yang sebab yang menjadikan dia tidak mengetahui agungnya Islam ini? Yang pertama mungkin karena hawa nafsunya. Hawa nafsu. Jadi murtad. Kenapa? Saya pengen nikahin dia. Dia mensyaratkan saya harus keluar dari Islam. Ya udah, saya keluar dari Islam. Alhamdulillah. Hawa nafsu. Ya. Yang kedua, ya, perasaan. Gak bisa. Ya, terbawa perasaan. Aduh, saya gak enak. Ya, perasaan saya begini, perasaan saya begitu. Patahkan semua perasaan itu. Ya, lurus dengan Islam, Anda akan selamat. Yang ketiga, tradisi. Yang membuat seseorang menjadi murtad itu adalah karena tradisi ataupun ajaran warisan nenek moyang. Ya. Jadi murtad di sini ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Ketika apa? Tradisi apakah pada dasarnya boleh? Pada dasarnya boleh. Menjadi tidak boleh kapan? Ketika bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau hal yang mubah, ya silakan mubah. Ya, ini cuma ritual yang seperti ini, tidak ada ininya, nggak ada percaya sama ini, nggak ada. Ya. Tapi kalau ada kepercayaan, ini harus tabur beras kuning. Karena dengan menabur beras kuning ini pertanda akan diberikan kemakmuran. Ya. Ini sudah mulai masuk kepada tatayur, pada mitos, ya, ajaran nenek moyang. Jadi ini beberapa sebab kenapa orang yang sudah Islam kok jadi murtad. Ya, makanya naudzubillah banyaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diistiqomahkan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Tsabbit qalbi ala dini. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya, ini doa yang harus kita sering minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukan sering tapi setiap hari selalu kita minta. Ya, karena kita itu bisa memfitnah. Yang pagi orang beriman, sore dia kufur. Sore beriman, dia pagi menjadi kufur. Alhamdulillah. Ya, Allah Ta'ala. Kemudian banyak banget nih pertanyaannya. Bagaimana hukum tradisi sekolah tentang kunjungan ke kuburan para wali Allah? Pertama, hukum ziarah kubur, ya. Hukum ziarah kubur itu sempat dilarang oleh Rasulullah SAW. Namun di akhir-akhir ketika akidah umat sudah kuat, ketika itu ini diperbolehkan. Jadi ziarah kubur itu diperbolehkan. Yang jadi permasalahan mengkhususkan ziarah kubur, ini yang masalah. Ya. Mengkhususkan ziarah kubur, apalagi dengan anggapan dia adalah seorang wali. Siapa yang merekomendasikan, mentazkiyah bahwa dia itu adalah wali? Ini yang masalah. Ya. Apalagi sampai mengeluarkan biaya yang banyak. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, la tashuddu rihal illa min talaf. Gak boleh kalian bersusah-susah untuk bepergian jauh kecuali untuk 3 tempat, yaitu apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya, kalau selain itu nggak boleh. Jadi ini hukumnya menjadi haram, nggak boleh. Kenapa? Yang pertama dari sisi ada keyakinan ini orang khusus Allah, tapi nggak ada yang tahu siapa yang mentazkiyah, siapa yang merekomendasikan dia bahwa ini adalah wali Allah, nggak ada yang tahu. Ya. Yang kedua dari sisi bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau ada acara-acara yang demikian, ya, sebaiknya anaknya tidak diikutkan. Ya,
Gak enak saat, sekali lagi jangan ikuti perasaan, jangan ikuti ketidakenakan. Ya, kita mencari keridhaan Allah atau mencari keridhaan orang yang tidak meridai Allah. Ya, Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, Islam adalah agama yang hak. Bagaimana pandangan Ustaz jika Muslim yang mengaduk-aduk ajaran Islam dengan agama lain? Ya, tentu ini bertentangan. Islam adalah agama yang bersih, agama yang murni. Ya, tidak boleh terkontaminasi dengan pemikiran tertentu, ya, terkontaminasi dengan ajaran nenek moyang tertentu, terkontaminasi dengan ajaran tokoh-tokoh tertentu. Ini nggak bisa. Ya, mau Islam dalilnya adalah kitabullah wa sunnah Rasulullah SAW. Jadi nggak boleh. Ya, jadi intinya tidak boleh. Makanya tadi saya ingatkan di awal, jadilah kita Islam sebagaimana Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, bukan Islam yang terkontaminasi. Nah, kemudian yang berikutnya, nikmat Islam bisa ibadah walau tidak bekerja bagi laki-laki, menganggur, rezeki nafkah seadanya. Bagaimana memahami ini? Ya, Islam sangat melarang keras bagi laki-laki untuk menjadi pengangguran. Ya, Islam sangat memotivasi laki-laki itu bekerja. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah, engkau pergi ke hutan mencari kayu bakar dan engkau jual untuk memenuhi kehidupanmu, itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya Islam pun melarang meminta-minta. Ya, bahkan hadis yang menyebutkan tentang larangan meminta-minta ini disertai dengan ancaman. Barang siapa yang meminta-minta padahal dia mampu. Ya, mampu di sini bukan berarti dia cuma sekedar mampu dia punya harta, mampu dia punya tempat tinggal dan makanan, bukan hanya sekedar mampu itu. Ya, tapi ini lebih identik kepada padahal dia mampu bekerja. Tapi kenapa dia minta-minta? Ya, maka nanti di yaumul kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan wajahnya tidak memiliki daging. Ya, ini orang mampu tapi meminta-minta. Alhamdulillah. Ya, jadi Islam menganjurkan untuk bekerja, nggak boleh jadi pengangguran. Ya, apapun itu lakukan, selama itu baik, selama itu halal. Ya, Bismillah, tawakal Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya, hukum memasang janur kuning. Ya, pertama dari sisi ada nggak keyakinan tertentu kalau kita masang janur kuning? Itu satu. Ya, kalau ada keyakinan masang janur kuning itu nanti akan diberikan keberkahan, diberikan ini nggak boleh. Ya, yang kedua, janur kuning ini budaya siapa? Ya, setahu saya yang kuning-kuning itu budayanya orang apa itu? Orang Hindu. Ya, itu termaktub di dalam kitab-kitab mereka. Ya, dan kita dilarang untuk meniru ajaran orang-orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, jadi ini tinjauannya dua. Ya, kalau misalkan dia itu tidak ada keyakinan tertentu, hanya sebagai isyarat tanda ini adalah orang sedang nikah. Ya, yang kedua ini bukan dalam rangka tasyabbuh, mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, maka kalau ini selamat maka itu diperbolehkan. Tapi kalau ada salah satu unsur yang ada, wah ini berarti menyelisih. Ya. Nah, kemudian ini pertanyaan satu tulisannya. Tulisannya sama ini. Ada 4 lembar tulisannya sama. Apakah ada negara yang berasaskan hukum Islam? Tadi sudah disebutkan ya, ada. Ya, asasnya, aplikasinya yang jauh. Ya, aplikasinya yang jauh. Termasuk Saudi Arabia dia berhukum dengan kitabullah, tapi aplikasinya ya kepada sekuler. Kemudian apakah setelah masuk Islam tetapi tidak melaksanakan syariat Islam tetap akan masuk surga? Masuk Islam tetapi tidak menjalankan syariat Islam, apakah tetap akan masuk surga? Tidak akan. Ya, karena konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya memiliki konsekuensi yang harus kita jalankan.
bukan hanya sekedar ucapan lisan. Ya, bukan hanya sekedar ucapan lisan, tetapi syahadat kita ini harus kita buktikan. Kita bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, satu-satunya sesembahan Allah. Kita harus realisasikan itu dalam kehidupan kita. Gak boleh ada anggapan yang memberi rezeki kita adalah karena akik yang saya pakai. Ya, karena saya baca ada risalah akik tadi kan. Kemudian karena hujan, karena ini, karena itu nggak ada. Ya, ini konsekuensi dari syahadat kita. Ya, jadi berislam harus tanamkan syariat Islam itu dalam diri kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha, semampu kita. Makanya Rasulullah mengatakan saddidu wa qarribu. Amalkan Islam semampu kalian. Ya, semampu kalian. Apakah orang kafir yang baik dan berakhlak dalam hidupnya tetapi tetap kafir akan masuk surga selamanya? Iya. Ya, karena tiket masuk surga itu adalah muslim, beriman. Ya, sama-sama Allah berfirman, walaupun kalian menginfakkan harta kalian sebesar 2 gunung emas, bayangkan, yaitu hanya akan bagikan debu-debu yang berterbangan. Ya, haba'an mansur, debu-debu yang berterbangan, tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena bukan muslim. Ya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.